Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan hasil diskusi kami, tugas mata kuliah Deep Learning, dengan judul analisis prediksi nilai akhir dan kelulusan siswa. Pada kelompok 13 ini beranggotakan ada Ahmad Fatoni, lalu yang kedua saya sendiri Muhammad Iwan Hamzah, lalu ada Randy Wijaya, ada Yoga Permana, dan ada Adi Setiandi. Pada tugas ini, kami akan menjelaskan hasil dari regresi linear dan juga hasil dari regresi logistik yang telah kami lakukan. Latar belakang tugas ini untuk dataset yang kami gunakan adalah dalam dunia pendidikan, penting bagi guru dan sekolah untuk dapat memprediksi performa akhir dari masing-masing siswa. Kami menggunakan harus atau tidak. Studi ini menggunakan data nilai ujian pertama, nilai ujian kedua, dan data lain seperti waktu belajar siswa dan juga kegagalan. Data yang kami gunakan berasal dari dataset siswa yang berisi nilai ujian G1, G2, dan G3, serta faktor lain seperti jam belajar dan jumlah kegagalan sebelumnya. Pada kesempatan ini kami fokus pada variabel G1, G2, G3, study time, dan juga failures. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Tony, silakan. Langkah pertama yaitu kami mengimpor library pandas untuk memanipulasi dataset, kemudian impor nanti untuk operasi numerik, kemudian juga ada matplotlib, pyplot, splt, dan seaborn untuk visualisasi grafik. Dan juga ada load dataset. Ini saya eh, menyimpan datasetnya tidak di satu folder ya. Jadi tinggal kita panggil dataset pdret csv dengan nama student eh, math csv. Kemudian print data titik info, yaitu melihat tipe data dan kolom. Print data dot describe, fungsinya untuk melihat statistik deskriptif ya, seperti rata-rata atau minimal dan maksimal. Dan juga print data dot snow dot zoom, itu untuk mengecek apakah eh, ada data yang bilang ataupun tidak. Dan ada plt dot figure pixels sama dengan 12,4 for I sama Tolkien enumerates dalam kurung G1, G2, dan G3. Itu digunakan untuk menampilkan distribusi nilai ujian G1 ya, dan ujian G2 dan ujian G3. Dan untuk membuat label kelulusan, itu data pas sama dengan np.where dalam kurung data G3 kurang lebih dari 10,1,0.
Artinya untuk membuat kolom baru pas eh, nilai satu artinya lulus, nilai nol berarti tidak lulus. Untuk batas lulus adalah nilai ketiga minimal 10. Dan di sini saya mengambil eh, beberapa fitur dari dataset tersebut seperti time, ya, valueless, dan juga ada G1, G2, dan G3. Untuk target variabel sendiri, misalnya Y underscore X sama dengan data G3, dan juga ada Y underscore CLV sama dengan data pas, itu untuk memprediksi nilai G3 60 angka, dan untuk mengklasifikasi prediksi lulus ataupun tidak. Dan regresi linear, lin underscore model, linear regression, lin underscore model dot fit dalam kurung x underscore trend underscore rate sama y underscore trend underscore rate, dan juga y underscore rate underscore rate sama dengan lin underscore model dot prediction dalam kurung x underscore test underscore rate, digunakan untuk melatih model linear regression untuk memprediksi nilai akhir dari P3, dan juga untuk eh, menghitung performa model dengan MSE atau mean squared error dan R2 score. Kemudian hasil dari visualisasi regresi ditampilkan melalui PLT per scatter y underscore test underscore rate sama y underscore rate underscore rate dengan color green, dan juga ada plt.x label dengan nilai aktual G3, dan juga ada plt.y label dengan labelnya adalah nilai prediksi G3, dan ada plt.title dengan labelnya regresi linear prediksi nilai akhir G3. Untuk regresi logistik sendiri, yaitu log underscore model sama dengan logistik regression dalam kurun maksimal filter 1000, dan log underscore model dot fit dalam kurung x underscore trend underscore clv y underscore trend underscore clv, yaitu untuk apa ini, melatih model logistik regression untuk memprediksi apakah siswa tersebut lulus ataupun tidak. Untuk visualisasi confusion metric, kemudian CM sama dengan confusion underscore metric dalam kurung y underscore test underscore clv, koma y underscore pet underscore clv, kemudian sns dot hitmap dalam kurung cm, koma analog analog true, koma fmtd, koma cmap cmap blues, dan akan menampilkan plt show, itu untuk menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah
itu akan menampilkan kotak berwarna biru ya, prediksi. Oke, bisa aja sih Mas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Ahmad Patoni. Di sini latar belakang yaitu tujuan menggunakan regresi linear untuk memprediksi nilai akhir siswa dalam kurung dataset G3 dan menggunakan regresi logistik logistik untuk mengklasifikasi status kelulusan lulus atau tidak lulusnya. Teori singkat regresi linear digunakan untuk memvariabel continue regrestik logistik digunakan untuk klasifikasi benar atau tidak. Dataset yaitu data nilai G1, G2, G3, study time, dan filter. Berikut contoh dari Python datasetnya. Oke, di sini distribusi data. Kami tampilkan distribusi data nilai G1, G2, dan G3. Terlihat bahwa nilai siswa bervariasi namun sebagian besar berada pada rentang nilai menengah. Distribusi ini penting untuk memahami pola data sebelum kami terapkan model regresi. Distribusi data G1 dan G2 terlihat mendeteksi pola normal, artinya nilai siswa cukup tersebar seimbang antara rendah dan tinggi. Namun pada G3 nilai akhir, distribusi agak skew ke kanan, artinya lebih banyak siswa mendapatkan nilai di atas rata-rata, khususnya rentang 10 sampai dengan 15. Ini penting karena G3 menjadi target utama untuk memprediksi penggunaan metode regresi linear. Di distribusi ini menunjukkan performa siswa cenderung cenderung stabil dari ujian pertama G1 ke ujian G3 akhir. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Adi. Mas Yogi. Oh, saya. Oke, selanjutnya terkait regresi linear. Di sini kami memprediksi nilai akhir siswa yaitu nilai G1 dan G2 yang hasil plot menunjukkan bahwa prediksi kami cukup eh, mendekati nilai aktual terlebih kenal. Jadi pada gambar ini menampilkan aktual yang diperoleh siswa dengan nilai G3 yang diprediksi oleh model regresi linear. Tampak bahwa banyak titik hijau yang tersebar mengikuti pola garis diagonal yang menunjukkan bahwa prediksi modal mendekati nilai asli. Ini menandakan bahwa model regresi linear yang digunakan cukup akurat dalam memproyeksikan nilai akhir siswa. Hal ini logis karena nilai G1 dan G2 yang digunakan sebagai fitur dalam model memang memiliki kontribusi besar dalam membentuk nilai akhir G3. Dan jadi model ini menggunakan pendekatan prediksi numerik atau regresi dengan rentang nilai dari 0 hingga 20 sehingga cocok untuk mengevaluasi kinerja akademik secara kuantitatif. Next. Oke.
Selanjutnya, kami menggunakan regresi logistik untuk mengklasifikasikan apakah siswa lulus atau tidak. Dan kategori lulus kami mendefinisikan jika nilai G3 di atas 10 pada confusion metric terlihat model kami memprediksi dengan cukup baik dengan akurasi yang tinggi. Dan pada gambar ini memperlihatkan confusion metric dari hasil prediksi kelulusan siswa menggunakan model regresi logistik. Dalam kotak biru kanan bawah terdapat angka 47 yang menunjukkan jumlah siswa yang berhasil diprediksi lulus dengan benar oleh model true positif, sedangkan kotak biru kiri di atas berisi angka 25 yang mempresentasikan siswa diprediksi tidak lulus dan memang benar-benar tidak lulus atau true negatif. Terdapat juga sejumlah kecil kesalahan prediksi, yaitu 5 siswa yang salah diklasifikasikan sebagai lulus padahal tidak false positif, dan 2 siswa yang tidak lulus padahal sebenarnya lulus false negatif. Secara keseluruhan, performa model ini bisa dikatakan cukup baik karena proporsi prediksi yang benar jauh lebih besar dibandingkan dengan yang salah. Ini membuktikan bahwa regresi logistik efektif untuk klasifikasi biner dalam konteks prediksi kelulusan siswa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Di sini ditampilkan ada grafik ya. Grafik ini untuk regresi logistik. Grafik ini menunjukkan ternyata untuk fitur Y2 ini berpengaruh sangat besar terhadap kelulusan siswa dan pengaruhnya itu pengaruh positif ya. Lalu di yang kedua ada fitur G1 yaitu nilai ujian pertama yang juga berpengaruh positif terhadap kelulusan siswa, namun dampaknya atau pengaruhnya itu tidak sebesar atau bahkan cukup jauh dibandingkan dengan nilai G2 atau nilai ujian kedua ya. Di sisi lain ada fitur yaitu failures ya. Failures ini kegagalan yang dialami oleh siswa sebelumnya yang justru berdampak negatif ya. Namun dampak negatifnya ini tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi pengaruhnya sedikit. Di lain hal juga ada study time ya atau fitur waktu pembelajaran siswa yang justru di sini memberikan efek negatif yang paling besar ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ternyata tidak menjamin semakin banyak belajar itu akan menjamin kelulusannya. Tentu saja dari sini dapat diambil kesimpulan ya bahwa oke, ternyata regresi linear itu cukup efektif untuk memunculkan prediksi nilai kontinu, dalam hal ini adalah nilai siswa, dan di sisi lain regresi logistik ini cocok untuk prediksi kelulusan atau klasifikasi ya, yang mana faktor atau fitur yang paling dominan mempengaruhi prediksi ini adalah dari fitur G2. Baik. Ya teman-teman, antara pada Python ya, import pandas nampi mat, mat, broadly PyPilot, kemudian ada support yang akan saya jelaskan di slide. Ya, langsung aja ya. Kan distribusi G1, G2, dan G3, dan juga regresi linear ya. Semakin
titik-titik hijau dari bawah ke kanan ke atas, jadi semakin akurat. Jadi untuk confusion metric, eh, regresi logistik ya, dari jumlah 25 siswa dinyatakan tidak lulus. Kemudian ada 2 siswa yang tidak lulus, diprediksi lulus ya, secara samar-samar. Dan juga 5 siswa eh, diprediksi lulus. Dan di sini faktor yang mempengaruhi kelulusan siswa yang paling banyak adalah G2 ya. G2, kemudian G1, dan juga valueless, dan yang terakhir studi time. Dan untuk data setnya ini menampilkan 5 baris kolom data set. Ada school, ada site, ada age, ada address. Jadi saya mengambil valueless, studi time, G1, G2, dan G3. Dari jumlah dataset tersebut terdiri dari 395 siswa dengan 26 fitur. Ini tidak ada missing value ya, tidak ditemukan missing value sehingga data aman untuk dianalisis. Dan juga visualisasi di atas menunjukkan sebaran nilai siswa dari ujian pertama G1 hingga akhir G3. Dan ada juga kolom pas baru dibuat 1, artinya lulus. G3 kurang lebih dari 10, 30 tidak lulus. Regresi linear, prediksi nilai G3 MSE semakin kecil semakin baik, itu dengan nilai 4,476860, dengan R2 skor semakin dekat ke 1 semakin baik, yaitu 0,78170. Dan juga ada grafik scatter ya, menunjukkan kecocokan prediksi titik hijau terhadap nilai asli. Di sini laporan klasifikasinya ada precision recall, F1 score, dan support. Itu tingkat akurasi F1 skornya adalah 0,91 dan supportnya 79. Precision 0,9 recall skornya adalah 0,90 dan supportnya 79. Dan juga weighted AFG, precisionnya 0,92 dan recall-nya 0,91 dan F1 skornya 0,91 dan juga supportnya 79. Itu metrik di atas menunjukkan jumlah prediksi benar ataupun salah untuk siswa lulus ataupun tidak. Untuk random forest classifier, akurasi random forest yaitu 0,9240 50 ya. Random forest biasanya lebih kuat karena menggunakan banyak pohon keputusan. Dan juga ada support vektor mesin atau SVM dengan akurasinya 0,91, 1392, 40, 50, efektif untuk data dengan batas kelas yang jelas. Dan akurasi cross validation 5 volt dengan jumlah 0,91, 13, 9241 dan juga 0,92,
40,5063, juga ada 0,8987, 3418, dan juga 0,83544304, dan terakhir 0,8987, 3418, dengan rata-rata akurasi CV antara 0,893670, 8860, 75, 9494. Jadi cross validation membantu memastikan model stabil di berbagai subset data. Dan yang terakhir adalah fitur importance, yaitu G2, sama dengan 1,814327, dan juga G1-nya 0,182951, dan failures minus 0,040586, dan untuk study time minus 0,474301. Untuk the type itu float 64. Untuk grafik ini menunjukkan faktor dominan kelulusan, yaitu G2 paling berpengaruh, diikuti G1, dan juga ada studi time, dan yang terakhir adalah failures. Oke. Untuk datasetnya ada studi time, failures, dan G1, G2, dan G3. Ini saya memisahkannya dengan koma ya. Koma. Oke, sekian dari demo program Python untuk regresi linear dan regresi logistik. Mungkin bisa dilanjut Mas Randi Wijaya. Oke, baik. Itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.